untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. selalu untukmu. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku berbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tuhan ada di tempat ini, sebab kita percaya bahwa Dia adalah Maha Hadir dan karya kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa menjadi penolong untuk menghibur keluarga di tempat ini, menghibur kita semua yang merasa kehilangan pada sore hari ini. Sehubungan Saudari Duryati dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ya, itu jadi perenungan saya sebagai renungan pada saat sore hari ini. Mengapa Saudari Duryati dipanggil Tuhan saat ini? Kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sebab rancanganku atau rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, bukanlah rancangan manusia, dan jalanmu jalan manusia, bukanlah jalanku, bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Inilah jawabannya. Karena kita semua tahu, masyarakat di Dusun Porot ini tahu, sampai gereja di mana-mana diberi kesaksian oleh pribadi saudari atau Ibu Duryati ini. Secara manusia, menurut jalannya pikiran manusia, saudari Duryati sudah dipanggil Tuhan beberapa bulan yang lalu. Tetapi karena Tuhan masih ingin menyatakan mukjizatnya dengan begitu luar biasa dalam kehidupannya, sudah lama mempunyai riwayat
ada penyakit kanker ganas di dalam kehidupannya. Sudah operasi 5 kali, sudah kemo 36 kali. Karena fisik sudah tidak memungkinkan mau dikemo lagi, lalu dirawatlah di rumah saja. Sementara di rumah umat dengan begitu luar biasa, kami kewalahan untuk merawat di rumah ini, lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, dirawat di rumah sakit sampai beberapa hari, tidak ada perubahan. Disuruh membawa pulang oleh pihak rumah sakit. Lalu saya jemput, mau naik kendaraan itu sudah tidak bisa, harus diangkat, harus dipopok. Setelah tiba di rumah ternyata juga semakin parah sakit yang dideritanya itu. Bisanya tidur berbaring sambil merasakan lelahnya hidup, dan sakit luar biasa ketika merasa kumat itu seperti mendidih di paru-paru ini, karena memang sudah mengakar ke paru-paru, sudah tidak bisa apa-apa. Lalu puji Tuhan, Tuhan membimbingnya. Lewat saat ini juga Ibu Nelinda ada bersama kami, dibimbing oleh Ibu Nelinda, diarahkan, dinasehati, lalu mengikuti arahannya itu. Begitu luar biasa ketika diarahkan bagaimana supaya bebas dari dosa, bagaimana supaya tidak ada rasa dendam, tidak ada kepahitan hati sama siapapun, supaya mempunyai jiwa besar untuk bisa mengampuni siapa saja yang dianggap dirasakan bersalah. Di hadapan Ibu Dwiyati ini, Ibu Dwiyati ini mengikuti arahannya, didoakan pelepasan, melepaskan akar pahit dendam dan lain sebagainya. Dia mengikutinya. Dia dinasihati, dimotivasi mengampuni siapa saja, mengampuninya. Maka apa yang terjadi ketika sudah didoakan, malam-malam besoknya sudah bisa turun dari tempat tidur, bahkan sudah bisa turun ke jalan. Ini hal yang luar biasa, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan beberapa hari kemudian sudah sembuh. Dia bisa bebas berkegiatan, bisa ngarit dan lain sebagainya. Ini hal yang luar biasa saya lihat dalam kehidupan saudara Dwiyati. Bengkak-bengkaknya hilang, itu tidak pernah terasa sakit lagi yang seperti air mendidih di dada, sudah tidak ada lagi. Dia sudah berkegiatan bebas, bahkan diajak oleh Ibu Nelinda melayani dengan kesaksian di mana-mana, di gereja di mana-mana. Ibu Nelinda menghendaki, maka Dwiyati ini mengikutinya. Jadi berkat di dalam kesaksiannya, memberkati banyak jiwa, memberi semangat bagi jiwa-jiwa yang sedang terpuruk keadaannya, biar boleh mengalami mujizat Tuhan seperti yang dialaminya. Luar biasa. Itulah jawabannya mengapa saudara Dwiyati dipanggil Tuhan saat ini. Saat itu walaupun sudah parah, lingkungan sudah mempersiapkan beberapa hari ke depan ini harus dibersihkan, ini pasang dekret seperti itu, tetapi tidak jadi. Jadinya sekarang. Berarti inilah jalannya pikiran kita seringkali ketika melihat orang sakit separah itu, besok dipanggil Tuhan, besoknya dipanggil Tuhan, sudah tidak ada kehidupan lagi, tetapi ternyata saudara Dwiyati masih bisa hidup dengan sehat lagi, bisa berkegiatan seperti sedia kala waktu sehat, dan saat inilah tepat yang Tuhan kehendaki. Maka dikatakan jelas seperti tadi, ketika manusia mikir ini harus meninggal bulan yang lalu, bukan sekarang, tetapi Tuhan berbicara sekarang. Karena Dwi sudah mengalami keampunan dosa, sudah bisa mengampuni dosa-dosa orang lain. Dan kata firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Lukas 6 ayat 37 mengatakan demikian, ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau lengkapnya dikatakan demikian,
Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sudah bebas dari dosa apapun, karena sudah mau mengampuni sesama. Amin. Pertama, sudah diampuni oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang dia sebagai gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk mengampuni dosa siapapun yang mau percaya kepada dia, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dikatakan karena upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus, maka layak mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama Bapa di surga. Yang luar biasa di sana keadaannya sangat indah dan senang. Haleluya. Ini menjadi pengharapan setiap kita yang masih percaya kepada Tuhan. Mari kita akan semakin mendekat kepada Tuhan. Ini sudah berbicara kepada kita semua lewat peristiwa dari Dwi Hati. Ketika sudah dipulihkan rohaninya, bebas dari dosa, dari kepahitan, dari rasa dendam dan lain sebagainya, sudah mau mengampuni siapa saja, sudah diampuni dosanya. Ini menunjukkan satu kesetiaannya. Maka ketika diajak pelayanan kemana saja, dia mau turut serta melayani. Dan ini satu hal yang luar biasa. Kami boleh melihat dan merasakan, diberkati juga lewat anak Tuhan Ibu Dwi Hati ini. Ketika saya sibuk repot di rumah, dibantu oleh Ibu Dwi Hati ini. Kemarin banyak saudara yang ada di tempat ini sibuk pada siluman, sedangkan di rumah saya itu membutuhkan bantuan karena tidak ada tenaga yang membantu. Banyak yang siluman, saudara-saudara juga siluman semua, karena yang punya gawe adalah saudara saya. Tidak apa-apa Budi, ada saya membantu di sini, maka membantu di rumah saya. Apa yang menjadi keberatan keluarga saya diangkat oleh keluarga ini. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan semua oleh dari Dwi Hati. Saya merasa kehilangan Bapak Ibu dari dikasih Tuhan. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Kalau pikiran saya, jalan pikiran saya, jangan dulu, jangan sekarang dulu. Besok ini baru semangatnya untuk menopang pelayanan. Ini jalan pikiran saya. Tetapi kata firman Tuhan tadi dikatakan, jalanku bukan jalanku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Pikiranmu bukan pikiranku, kata Tuhan. Itu sebabnya kami menyadari akan adanya hal ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, makanya saya tinggal menyerah. Tadi pagi saya terus menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki, kami tidak bisa melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kami mau berusaha. Kalau masih bisa ditolong, harus saya bawa ke rumah sakit. Ayo cepat bawa ke IGD. Langsung dibawa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dan memang Tuhan menghendaki sampai di situ. Di rumah sakit dinyatakan tadi jam 9:35 itu meninggal di rumah sakit. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kesetiaannya itu patut diteladani oleh kita semua, oleh keluarga yang ada di tempat ini. Ini memberikan pesan, ayo keluarga di tempat ini, bapak yang masih hidup diberi hidup, anak yang masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, ayo setia mendekat, melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu sehat seperti apa kalau Tuhan menghendaki meninggal dunia, dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa. Ya sudah, kita tidak bisa melawan dengan cara apapun. Seperti Ibu Dwi Hati,
Mungkin kalau ditanya, dah Tuhan, saya baru sehat-sehatnya ini, saya baru mau menikmati ini dan itu, saya baru mau melakukan ini dan itu, saya masih ingin menambah pelayanan lagi di hadapan-Mu, mungkin begitu. Tetapi pikiranmu atau rancanganmu bukan rancanganku, kata firman Tuhan. Itu sebabnya setialah seperti yang Tuhan kehendaki. Tadi sudah disinggung oleh yang membawa pujian, Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini luar biasa. Luar biasa berbahagia. Sangat bersukacita Saudara Duyati saat ini sudah bersama Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga dan ada di sebelah kanan Allah Bapa, kata firman Tuhan. Haleluya, dia sangat berbahagia dikatakan matinya sejak sekarang ini di dalam dunia. Haleluya, karena yang pertama dikatakan beristirahat dari jerih lelah mereka. Sudah berpuluh-puluh tahun Saudara Duyati itu atau Ibu Duyati ini berjerih lelah. Sudah kerja keras demi kebutuhan keluarga. Sudah kerja keras melawan sakit yang dideritanya. Saya amati betapa dia ini berjerih lelah, melawan segala situasi, melawan segala keadaan. Dia kuat dan menang tetap di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, tetap berbuat melakukan kebaikan. Ketika gereja punya kesempatan mau pasang keramik itu, yang lantai bawah, ruang sebelah gereja, saya yang mau membelikan keramik. Diberikan keramik semua yang lantai bawah samping gereja. Dia bayar pakai tenaganya bekerja di tubuh bangunan. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ini perbuatan Saudari Duyati yang saya lihat, sebatas yang saya lihat, yang tidak bisa saya lihat di dalam hatinya. Mungkin masih merencanakan ini dan itu. Ini adalah sebagai pribadi yang luar biasa ingin menyatakan kebaikan-kebaikan bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan. Pekerjaan Tuhan pun merasa tertopang dengan anak Tuhan ini. Ya, puji Tuhan, itulah perbuatan yang menyertai Ibu Duyati. Dan tentu Tuhan tidak tutup mata akan hal ini. Tuhan sudah mempersiapkan pahala di surga sebagai balasannya. Kata firman Tuhan Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apapun yang harus kau derita. Bagian terakhir mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Rancangan Tuhan luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Demikian kata firman Tuhan, sebab aku ini atau Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa rancangan yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai kamu, mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Inilah yang sangat menyenangkan setiap kehidupan kita, menyenangkan kehidupan Ibu Duyati ini. Sekarang sudah mendapatkan janji Tuhan ini, dan
damai sejahtera bukan hanya sekedar damai sejahtera yang dunia alami. Ini fana, tidak akan kekal, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan janjikan, yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kebenaran firman Tuhan, itu damai sejahtera yang kekal sampai selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Hari depan yang penuh dengan pengharapan bukan hanya hari depan yang terbatas di dunia ini nanti akan habis. Semua akan dihabisi keberadaan dunia ini. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tinggal tetap, kata firman Tuhan. Inilah hari depan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Itu sangat utama dan sangat berguna bagi kita semua. Orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita sudah tidak bisa main-main lagi di hadapan hadirat Tuhan. Itu sebabnya ini kesempatan yang baik bagi kita semua untuk terus memandang rencana Tuhan biar terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Seperti Tuhan sudah berencana kepada Duyati, kita juga menikmati senantiasa damai sejahtera yang abadi di surga. Hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga juga sudah menanti kita semua jika kita setia sampai mati. Karena dikatakan, barang siapa yang setia sampai mati akan selamat, kata firman Tuhan. Bapakku ajaib, segala rencana kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Untuk bersiap. Sebelum itu kita akan melepaskan jenazah Ibu Duyati nanti kepada yang terhormat Bapak Triswanto akan berdoa buat pelepasan jenazah Ibu Duyati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dengan iman setiap tenaga yang mengangkat diberi kekuatan sehingga sampai di kuburan dengan selamat. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menolong. Haleluya. Amin. Selamat jalan Ibu Duyati. Sampai bertemu di kemuliaan nanti. Amin. luar biasa makane ayo Dano. Nah, iki Yari Sulaiman Nom Meman. Wah, main tenagane kabul karo Haji. Iki beneng kono. Iki toke sing lemu-lemu nangis arep gak ijamat, Nek. Wis kula nguntune dadi apang. Ora dhewe. Oh, niki. Ya, dulu. Kakak adimu lho kowe. Puji Tuhan, akhirnya selesai juga upacara pemakaman Ibu Duyati di Dusun Porot. Terima kasih banyak buat para penonton, Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton kesaksian Ibu Duyati di beberapa bulan lalu dan juga menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas hidup manusia. Rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kita. Sore hari ini
seluruh jemaat Dusun Porot mengantarkan jenazah Ibu Dwiyati ke pemakaman. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semuanya sehat ya Pak, Ibu? Puji Tuhan. Hari ini saya ada di Dusun Porot karena ada berita duka. Tadi pagi saya dikabarin sama penggala di sini bahwa Ibu Dwiyati yang 2 bulan lalu mengalami mujizat dari Tuhan, dari sakit kanker kelenjar parotisnya disembuhkan Tuhan. Tadi pagi terjatuh dari bangunan ini, dari sini, dari bangunan ini dia jatuh. Ya, ini terjatuh dari sini sehingga ketika dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong lagi. Nah, kita lihat kondisinya seperti apa karena sebentar lagi nanti ada ibadah pemakamannya. Mari ikut saya.